Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh bersama dengan Tuhan. Dan ajarlah kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Ratapan pasal 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar kekuatanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku berbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dalam kebaikan Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah engkau merasa tertekan? Pernahkah merasakan hampir tenggelam? Pernahkah merasakan kondisi yang sama dan saat itu kamu sulit untuk bernafas? Pengalaman yang sama dirasakan oleh penulis Ratapan. Ia mengatakan, jiwaku gelisah, bahkan di titik dalam dadaku tersesat. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam hal apa kita tertekan? Yang paling umum adalah karena beban hidup di mana orang tua mengkhawatirkan anak-anak. Pulang dari sekolah, kok belum pulang? Pulang dari pekerjaan, kok begitu lama? Demikian dengan suami dan istri. Dan mungkin juga pertumbuhan anak-anak. Di sisi lain, ada tantangan ekonomi, di mana tunggakan uang kuliah, uang sekolah, dan mungkin bagi sebagian orang yang mempunyai beban perekonomian lainnya. Di saat itu, nafas seperti tertutup. Amanginang yang dikasihi Tuhan. Ratapan adalah salah satu kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia dalam tradisi Yeremia. Setelah mereka memasuki Yerusalem dan diproses dalam pembuangan dan kehancuran Yerusalem. Pergumulan Yerusalem bukan hanya hilangnya tempat peribadahan, namun juga hilangnya identitas. Pergumulan Israel bukan hanya bicara soal komunitas, tapi menyentuh di tingkat pribadi yang juga kehilangan perasaan dalam perlindungan Tuhan. Perasaan ini juga lah yang dikatakan oleh Yeremia. Bagaimana orang-orang yang berduka kehilangan suami, bagaimana anak-anak tinggalkan oleh orang tuanya, dan Ratapan pun mulai menyentuh titik di mana penuh emosi mengatakan kepada Tuhan, lihat ya Tuhan, betapa aku terhimpit, betapa gelisah, remuk redam. Yeremia memberikan kita petunjuk untuk jujur di hadapan Tuhan tentang rasa sakit yang kita hadapi, namun tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mengkambing hitamkan Tuhan, dan tidak juga memberi ruang kepada kita untuk merasa dibenarkan. Yeremia mengajarkan kepadaku dan kepadamu yang pertama, kejujuran emosional di hadapan Tuhan adalah hal yang baik.
dengan mengatakan gelisah hatiku. Dan ini juga yang juga berkembang di dalam perkembangan teologi yang disebut dengan ruang ketiga. Kita terbuka mengatakan perasaan tanpa mempersalahkan. Dan setiap orang yang merasa gelisah juga menawarkan kegelisahannya tanpa memprovokasi. Dan berharap ada solusi, perubahan. Ada satu pergeseran dari keegoisan menuju kepada komunitas bersama. Lihat bagaimana orang-orang di luar sana yang menyatakan kerusakan alam dengan berangkat dari pergumulan keresahan. Lihat bagaimana komika yang mengangkat keresahannya tanpa harus mempersalahkan dan memprovokasi. Kalaupun itu terlaksana, biarlah semua berubah dengan cara pikir yang sehat. Kejujuran bagi Yeremia bukan untuk menyatakan penderitaan semata, tapi untuk mengundang Tuhan melihat betapa hancurnya dia. Ini mengajarkan kepada kita ratapan, keluhan, ekspresi kesedihan yang jujur adalah doa. Dan doa ini Tuhan ingin dengarkan. Dan ia masuk dengan undanganmu. Kita boleh menangis. Kita boleh menjerit dalam hati. Kita boleh menyampaikan kepada Tuhan. Tapi lakukanlah dengan rendah hati. Yang kedua, pengakuan dosa dan pemberontakan. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Kita tahu gaya memberontak bukan hanya gaya orang tawuran. Tapi memberontak adalah sebuah gaya di mana kita menyimpang. Kita mencari solusi atas pergumulan itu. Dan akhirnya semakin jauh. Yeremia mengatakan yang luar biasa dari ratapan adalah pengakuan dosa yang menyertainya. Yeremia tidak hanya menyalahkan keadaan, tapi dia juga mengakui bahwa penderitaan ini adalah konsekuensi dari pemberontakan terhadap Tuhan. Ada hubungan sebab akibat. Antara dosa dan penderitaan adalah satu hal yang terikat, namun berlainan. Pengakuan menunjukkan kerendahan hati, kesadaran akan keadilan Tuhan. Kita perlu meneliti hati kita dan mengajak kita menemukan akar dari kegelisahan kita adalah dari pemberontakan itu. Yang terakhir, ketakutan yang menyeluruh yang dikatakan oleh Yeremia dibinasakan oleh pedang. Ada ketakutan terbesar adalah kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan dan menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan. Firman Tuhan mengatakan ada ancaman yang sedang menyertai. Dan ancaman ini bukan hanya ancaman fisik tapi juga psikis. Ancaman di mana kita merasakan bahwa begitu dekat hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketakutan itu merusak kedamaian. Bayangkan ketika kita berada di tengah badai laut, kita pasti akan melakukan itu. Namun di saat kita percaya bahwa kapten kapal adalah orang yang sedang bekerja dan dalam ketenangan dan kepasrahan, dalam keahlian dan bimbingan Tuhan, saat itu kita ketahui bahwa tak ada yang harus dilakukan berlebihan. Kehidupan kita sebagai orang modern tidak luput dari badai. Sebagaimana yang saya buka dari awal, tantangan apapun, ratapan mengajarkan untuk tidak memendam rasa sakit dan tidak berusaha untuk menyelesaikannya dengan sendiri. Libatkan Tuhan. Ratapan yang jujur membawa kita kepada sebuah pengakuan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Lihat ke belakang abang, menolehlah dan memandang ke depan. Ada jalan Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu senantiasa baru setiap pagi. Saya boleh akhiri renungan firman kehidupan. Situasi sulit apa yang membuatmu terasa terhimpit dan gelisah? Yang kedua,
Sudahkah kamu jujur secara emosional bahwa kamu mungkin salah? Kita salah. Kita mencari solusi dengan kemampuan kita. Berilah rendah hati dan libatkan Tuhan untuk memulainya dan memulihkannya. Adakah pemberontakan dosa yang perlu kamu akui agar dapat kamu mengalami pembaruan rahmat Tuhan? Jika kamu sudah menjawabnya, biarlah Tuhan menuntunmu dan Ia mengambil bagiannya karena ada harapan baru yang selalu diberikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Bukan karena kami yang baik, namun keadilan Tuhan yang memampukan kami melihat hari baru dan harapan baru. Tolonglah kami Tuhan untuk menang di dalam pergumulan, di dalam kasih anugerah-Mu. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.